Saudara-saudari, teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita melanjutkan novena hari kedua dengan tema Iman akan Kristus mendatangkan rahmat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, seorang bapak pernah bercerita kepada saya. Beberapa waktu sebelum peristiwa yang akan dia ceritakan itu terjadi, dia sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Dan anaknya yang masih 6 tahun itu mendengar pertengkaran itu. Suatu malam, waktu ayah ini mau melihat anak ini tidur di kamarnya, ngecek sedang tidur atau tidak, ternyata dia mendengar anaknya sedang berdoa. Doanya sederhana. Tuhan dulu membuat mama dan papa saling mencintai. Kemarin mereka bertengkar keras sekali. Semoga mereka bisa mencintai satu dengan yang lain seperti dulu lagi. Lalu anak itu berdoa Salam Maria. Dan bapak itu bercerita kepada saya sambil berlinang air mata dan mengatakan, doa anak saya itu menghancurkan hati saya, membongkar egoisme saya. Saudara-saudariku terkasih, jika Anda adalah orang tua dari anak itu, sekeras apapun hati Anda, tentu akan luluh karena doa itu. Doa yang tulus dari seorang anak. Di dalam Injil hari ini, kita mendengar bukan anak kita yang berdoa untuk kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berdoa untuk Anda. Untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul. Artinya Anda, saya, kita semuanya. Dan Tuhan mendoakan kita semua dengan satu permohonan. Permohonannya sangat jelas. Agar kita semua melihat kemuliaan Allah yang telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Agar kita, orang-orang yang percaya kepadanya lewat pemberitaan para rasul itu, menjadi saksi-saksi kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan berdoa agar kita menjadi satu. Bukan menjadi satu hanya dalam persatuan fisik ada di satu tempat berkumpul, tetapi kesatuan dan keutuhan. Mungkin Anda dan saya bertanya, mengapa Tuhan berdoa agar kita menjadi satu? Masih ingatkah Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda sekalian, serta saudara-saudariku terkasih, saat Tuhan Yesus menegur para muridnya dalam perjalanan bersama dengan Yesus, apa yang mereka perdebatkan? Mereka berdebat satu dengan yang lain. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Masih ingat juga Tuhan Yesus peristiwa ketika para murid melihat sebuah kota menolak Tuhan Yesus. Dan murid-murid berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah kami berdoa supaya api diturunkan dari langit untuk membakar mereka? Tuhan juga masih ingat ketika begitu banyak orang berkumpul dan para murid hanya memiliki beberapa potong makanan. Dengan mudahnya para murid berkata, mengusulkan kepada Tuhan, Tuhan,
suruh saja mereka ini pergi supaya mereka mengurusi kebutuhan makan mereka masing-masing. Sebab kami tidak mampu mengurusi mereka. Saudara-saudariku terkasih, ingatan Tuhan akan peristiwa-peristiwa itu membuat Tuhan sungguh sadar bahwa begitu banyak potensi konflik yang ada di dalam diri para muridnya. Artinya juga begitu banyak potensi konflik yang terjadi di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena pemberitaan para rasul. Kita sama-sama orang Kristiani, tetapi jujur kepada Allah dan kepada sesama. Kadang-kadang kita juga memiliki kepentingan yang berbeda. Kita melakukan kegiatan yang sama, tetapi mungkin hati dan pikiran kita berbeda. Bukan maksud kita untuk menghakimi mana yang baik dan mana yang kurang baik. Tetapi perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman itu kadang-kadang membuat keterpisahan satu dengan yang lain. Dan itu Tuhan sungguh menyadarinya. Oleh karena itu Tuhan berdoa agar kita berani mengatasi aneka perbedaan itu dan menjadikan bahan perbedaan itu bukan sebagai alasan untuk saling memisahkan diri, alasan untuk saling tidak memperhatikan, tetapi perbedaan itu sungguh menjadi berkat yang memperkaya satu dengan yang lain. Karena perbedaan pendapat yang ada itu membuat pandangan terhadap satu hal menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh. Tetapi bagaimana hal itu bisa terwujud di dalam diri para muridnya? Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta teman-teman muda terkasih, kita juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan dalam anjuran surat apostoliknya, pesan apostoliknya kepada kita tentang mendengarkan dengan telinga hati. Inti dari pesan Bapak Suci dalam pesannya itu adalah kita perlu mendengarkan sesama bukan hanya melalui keterbatasan ungkapan-ungkapan verbal, ungkapan-ungkapan kata dan bahasa. Tetapi kita perlu mendengarkan secara lebih dalam dengan telinga hati. Mendengarkan apa yang sesungguhnya menjadi kerinduan hati setiap manusia. Dalam permenungan saya melihat dan menemukan bahwa kerinduan hati manusia yang paling dalam itu adalah diterima dan dihargai. Kita, siapapun kita, setinggi apapun posisi kita dan serendah apapun posisi kita, kita butuh penerimaan dan penghargaan. Maka yang terpenting di antara para murid Tuhan dengan mendengarkan kerinduan hati Tuhan tadi, mari kita berusaha saling menerima satu dengan yang lain, menghargai dan menerima satu dengan yang lain. Perbedaan di antara kita itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Seorang saudara yang kembar sekalipun, kembar Siam, tidak memiliki persamaan dalam pikiran dan keinginan serta kesenangan. Kalau kita juga boleh berefleksi sedikit tentang relasi kita dengan saudara-saudari kandung kita, tidak ada yang sama persis dengan kita. Dan mungkin begitu banyak perbedaan antara kita dengan mereka.
tetapi di dalam diri kita senantiasa ada rasa cinta kepada saudara-saudari kandung kita. Seberapapun besar perbedaan di antara kita dengan saudara-saudari kita. Kalau kita mampu melakukan itu untuk saudara-saudari kita sekandung, saudara-saudariku terkasih, Tuhan mengundang kita untuk memperluas kemampuan kita untuk mencintai itu. Bukan hanya sebatas hubungan darah, tetapi juga dalam persaudaraan iman. Menerima dan menghargai satu dengan yang lain, membuat perbedaan itu terasa indah. Kemuliaan Allah akan kita lihat kalau kita berani menerima satu dengan yang lain. Semoga Anda, saya, kita semua berani mensyukuri perbedaan yang terjadi di antara kita. Karena perbedaan itu bukan untuk memecah, tetapi untuk memperkaya. Sehingga kemuliaan Allah yang Tuhan janjikan dan Tuhan doakan untuk kita menjadi sebuah pengalaman iman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita mohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh yang akan membantu kita dalam mewujudkan kelompok kecil umat yang misioner. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan baru. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan baru. Kita doakan bersama novena hari kedua. Allah yang maha bijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik surga. Semoga kami pun Kau anugerahi karunia Roh Kudus. Ya Roh Kudus, turunlah kami untuk mengimani Kristus,
sebagai kehadiran Bapa yang paling nyata. Ajarilah kami agar senantiasa bersukacita menjadi bagian anak-anak-Nya dengan terus setia dalam doa dan iman kepadanya. Kami juga berdoa untuk intensi kami masing-masing. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.